Oke, halo semuanya. Balik lagi bersama gue di Revo Gilang. Sekarang kita berada di WA. Di sini gue pengen cerita terkait investasi bodong ya, investasi yang menjanjikan return luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Oke, jadi awalnya gue dapat kontak ini tuh dari Instagram. Jadi gue buka Instagram terus tiba-tiba ada ads, ada iklan seperti ini. Gue buka, kemudian akhirnya gue coba klik WA yang ada di sana dan akhirnya terhubung langsung ke nomor ini dan juga template-nya tuh langsung muncul seperti ini. Hello admin, cara berpenghasilan dengan nitip dana 600.000 menjadi 7 juta dengan waktu 6 jam saja. Bagaimana caranya? Jadi itu bukan pertanyaan yang gua tulis sendiri, tapi memang sudah template WA yang sudah dibuat pihak adminnya ini seperti ini. Jadi ketika kita klik udah langsung muncul seperti itu. Tinggal gua enter. Oh ya, by the way di sini untuk gambar dan nomor gua blur ya, gua tutupin supaya ya biar menjaga privasi ini orang aja gitu. Kemudian lanjut ke setelah gua klik terus muncul di waktu yang sama itu ya 5:55 PM dibalas juga 5:55 PM nih kayaknya ininya ya langsung automatic reply kayaknya ya. Tulisannya selamat datang, terima kasih telah menghubungi kami. Siapa juga kami gitu kan ya, menghubungi kami. Gua asal klik aja, gua pengen tahu sebenarnya ini gimana sih cara kerjanya dia ini, cara dia menarik peminat untuk deposit uangnya itu gimana sih. Ingin mendapatkan penghasilan tambahan minimal 7 juta dalam waktu 6 jam. Silakan beritahu apa yang dapat kami bantu serta jangan lupa follow Instagram admin di sini. Nanti gue sensor juga. Come on dude. Penghasilan tambahan minimal 7 juta dalam waktu 6 jam. Bayangkan loh, dalam waktu 6 jam. Berarti dalam satu hari 24 jam. Kira-kira 28 jam kita bisa dapat gitu loh. 20-an juta ya, 20-an juta dalam satu hari dalam 24 jam. Waduh, edan, gila edan tenan. Gimana nih caranya nih? Gue pengen ikut nih. Terus gue karena itu kan gue tahu itu automatic reply, akhirnya gue ketik lagi kan. Gue copy paste di waktu sama juga tuh 5:55 PM. Gue copy paste yang atas tuh. Kemudian di reply seperti ini, ada suatu video gini, nggak perlu gua puter lah. Kata-katanya gini, solusi gandakan penghasilan, sistem titip dana diputar di poker online yang kami dirikan. Poker online yang kami dirikan, hebat sekali pula ini. Contoh titip 2 juta get 40 juta. 2 juta dapat 40 juta itu returnnya udah berapa ribu persen itu loh. Come on, hebat sekali nih. Siapa yang nggak mau kayak gini ya? Halo, semua tolong semua berkumpul ke sini, semua orang pengen ini ikut ini pasti. Hasil 40 juta dibagi 80% 20%. Investor atau saya dalam hal ini ya, 32 juta, pihak merekanya dapat 8 juta. Artinya ketika gua deposit 2 juta, gue dapat 32 juta. Wow. Hebat sekali. Gila. Berarti gue untungnya 30 juta loh. Dari 2 juta jadi 32 juta. Berarti gue untung 30 juta. Wow, cepat sekali. Dana titipan Anda akan dimasukkan di bandar poker online yang kami dirikan sendiri. Dijamin 99% pasti win. Pakai Z loh, wins. Dan 1% lose. Siapa yang tidak tertarik? Semua orang pasti tertarik dong. Wow. Jikalau wins, maka member yang titip dana menerima hasil total 32 juta. Dan jika loss atau kalah, member hanya dibalikan modal join awal 2 juta, bisa diputar lagi. Jadi dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwa kalau kita menang kita dapat 32 juta. Artinya kita kan untungnya 30 juta tuh. Kalau kita kalah, kita 2 jutanya bakal dibalikin jadi modal awal lagi, bisa diputar lagi. Wah, hebat sekali. Jika loss atau kalah, member hanya
member hanya dibalikan modal join awal 2 juta, bisa diputar lagi. Dan dannya bukan dan N ya, tapi done. Dan pencairan plan big face ya, wins member, lose member, silakan cek rekening masing-masing. Paket investasi yang disediakan paket hemat proses 6 jam, 400.000 dapat 5 juta, 600.000 dapat 7 juta, 1 juta dapat 15 juta. Paket VIP proses 4 jam, 2 juta jadi 40 juta, 4 juta jadi 80 juta, 5 juta jadi 95 juta. Jamot 100%. Apa ini jamot nih? Ada nggak sih di KBBI jamot? Nggak tahu dah gue. Mungkin bahasa Indonesia atau bahasa gue mungkin kurang berpendidikan, mungkin gue ya kurang ngerti gue. Bagi hasil 80% 20%, kayak tadi ya, 80% itu milik kami, misalkan milik saya sebagai investor, 20% untuk pihak mereka. Pencairan setiap 4 jam atau 6 jam tergantung kita yang normal atau yang VIP. Jika win jangan lupa menyelesaikan 20% pembagiannya. Industri ini Instagramnya ditulis, dikirim nih gambar Instagramnya, dikasih instagram.com/bla. Akhirnya gue bertanya dong, Min, coba legalitasnya dijelaskan gitu kan, explain the system, legalitas gitu. Jadi gue butuh sistemnya ini gimana sih sebenarnya, lebih detailnya, dan legalitasnya seperti apa. Dibalas, di sini investor cuma nitip dana sesuai paket yang diinginkan dan menunggu hasilnya sampai selesai diproses. Untuk dana titipannya diputar di poker online yang didirikan oleh Bandar Singapura. Woi, tiba-tiba dia ngomong Bandar Singapura. Siapa ini orangnya, orang siapa, uangnya berapa banyak, pendidikannya seperti apa, sertifikasinya seperti apa, apakah dia berkelompok, kalau berkelompok berapa orang, kita nggak ada yang tahu. Ini sangat wow. Untuk dana titipannya diputar di poker online yang didirikan oleh Bandar Singapura. Jadi yang mutar dana titipannya itu bukan pemain atau pengunjung dalam poker, tetapi langsung oleh bandar. Bandar loh, bandar itu udah tingkatannya edan lah, gila gitu ya. Kemudian berikutnya nih, dia malah menjelaskan dana titipan diputar di poker online yang kami dirikan. Dana titipan langsung diputar oleh bandar kami, bukan pemain biasa atau pengunjung yang bermain di poker online kami. Jadi dijamin 99% win, 1% lose. Adapun jika lose, dana titipan tetap akan dikembalikan ke investor 100% tanpa potongan. Ini itu berarti kita investasi yang udah cepat, returnnya luar biasa besar, dan potensi atau risiko untuk kita lose-nya itu 0% berarti kan. Kita win untung, lose pun kita nggak rugi, nggak berkurang sedikit pun loh. Adapun jika loss, dana titipan tadi akan dikembalikan ke investor 100% tanpa potongan. Berarti kita nggak ada risiko sama sekali loh. Wow. Jadi semakin tertarik saya kan. Ini dijelasin lagi di bawah nih. Win, yang dinyatakan win adalah ketika dana titipan mencapai target. Misalkan gue masukin 600.000 nih, terus dapat 7 juta, itu win. Jadi ketika dana titipan mencapai target 7 juta dalam waktu 6 jam, itu dinyatakan win. Loss adalah ketika dana titipan tidak mencapai target. Misalkan titip 600.000 dan dapat titip 600.000 get 7 juta. Jadi ketika dana titipan tidak mencapai 7 juta dalam waktu 6 jam, itu dinyatakan loss. Misalkan dalam waktu 6 jam sudah diputar oleh bandar kami namun cuma mencapai 5 juta saja, maka dinyatakan loss. Penjelasan di atas menggambarkan bahwa dana titipan para investor tidak hilang atau hangus. Jadi jika loss cuman nggak mencapai target, jadi jika loss, dana titipan tetap akan dikembalikan ke investor 100 tanpa potongan. Oke, berarti bisa gue simpulkan kalau misalkan win itu potongan 80%, 20% itu ketika memang harus mencapai target yang sudah diberikan di atas ini ya, kayak ini 5 juta, 7 juta, 15, 40, 80, dan 95. Nah, ketika target-target ini tidak tercapai, maka dikatakan lose. Tapi kita nggak hilang uang kita, katanya sih gitu ya. Uang kita tetap ada gitu, tetap dikembalikan 100% tanpa potongan. Nih, dana titipan tetap akan dikembalikan ke investor 100% tanpa potongan. Wih, terus ini ada nomor rekening, ini yang dicontoh nih foto. Wow, langsung nambah. Pencairannya tetap di rekening yang investor daftarkan. Saya tanya dong, poker online-nya apa ya? Kan dibilang tadi poker online kan yang didirikan oleh Bandar Singapura. Poker online-nya apa? Kemudian legalitas poker online-nya gimana? Karena kalau kita berkaca ke misalkan kalau kita kayak saham, reksadana gitu, legalitasnya sudah ada.
terdaftar di OJK, sudah ada yang mengontrol gitu ya, memonitoring. Sedangkan ini penasaran dong gua dong, legalitas poker online-nya tuh gimana sih? Apakah oke atau gimana? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bosku, yang di atas. Dia nge-reply ke yang atas ini. Apa sih emang ini? Tidak memberikan informasi yang cukup jelas ya dari apa yang saya tanyakan kan? Oke. Terus gue bilang, setidaknya saya tahu dasarnya gitu Min, jadi saya bisa percaya gitu. Jadi maksudnya gue di sini mencoba untuk mencoba untuk masuk lah ke dalam perangkapnya dia gitu ya. Gue jadi kesannya tuh gue tuh pingin daftar, tapi kalau gue perlu diyakinkan lagi gitu kan. Kemudian dibalas, untuk masalah kepercayaan tergantung dari kepercayaan masing-masing bosku. Waduh, kepercayaan masing-masing agama atau apa nih sih? Tergantung dari kepercayaan masing-masing bosku. Walaupun saya ngomong benar 1000 kali, jika di benaknya mengatakan tidak, maka tidak akan cocok juga. Jadi jika masih ragu, jangan dipaksakan. Silahkan ikuti Instagram atau landing page saya agar bisa melihat para investor yang sudah saya layani setiap hari. Legit loh ini orang, legit banget, tegas loh ini orang. Kalau lu mau ikut, kalau lu enggak. Kalau misalkan lu pengen tahu investor siapa aja yang dilayani dan hasilnya bagaimana, lihat aja landing page Instagramnya. Wush, jadi semakin percaya kan. Gua tanya dong lebih lanjut dong di hari berikutnya. Gua tanya, memang sudah berapa orang sih yang udah join? Harusnya dia kalau mengumpulkan dana, basically dia harusnya tahu dong. Misalnya setidaknya ada pembukuannya, event manual atau pakai Excel apapun itu, harusnya dia tahu dong. Jawabannya apa? Bosku nggak follow Instagram. Nggak nyambung. Nah ini kan pertanyaannya, berapa orang yang udah join? Bosku nggak follow Instagram. Oke ya, mulai ini udah tambah aneh nih ya. Tambah aneh dong. Terus gue bilang, udah lihat-lihat sih gitu kan. Tapi memang sejauh yang gue lihat tuh nggak ada jumlahnya, tuh nggak ada berapa, misalkan 1000 orang yang udah join, nggak ada. Nggak jelas lah pokoknya gitu kan. Terus udah lihat-lihat sih, berikutnya lagi gue tulis lagi, nama-nama besar ada yang udah join kah? Misalkan kayak artis atau trader atau investor, ada yang pernah join? Karena kan kalau misalkan ada orang-orang besar yang udah pernah join kan, wah berarti gue bisa lebih percaya lagi dong. Iya dong. Tiba-tiba dibalasnya gini, cara tertulis atau langsung bosku, sengaja disediakan tertulis sebagai jaminan tertulis. Nih, saya selaku admin bahwa saya siap bertanggung jawab sesuai ketentuan di lampiran. Adapun para investor yang sudah saya layani di Instagram ini lagi nah ini kita lihat fotonya ya. Ini pokoknya ada salah satu BUMN gitu ya. Di atas ini gua blur aja lah ya. Terus dia tiba-tiba ini ada surat perjanjian investasi sistem titip dana kontrak 4 sampai 6 jam. Menyetujui. Pihak 2 admin, namanya ada materai tanda tangan. Pihak 1 mitra, kita isi. Dia bahkan berani untuk menuliskan nama, alamatnya ya, nomor KTP. Dia berani nulis nomor KTP, nggak tahu bener nggak tahu salah ya, tapi berani ditulis. Waduh, selaku admin investasi sistem titip dana. Wow, luar biasa. Terus dia malah kasih orang-orang yang udah pernah join. Terus malah jika lo mau join, silakan isi format join dan pencairannya bos, nama rekening, nomor HP, email, bank, kota, jumlah titipan. Pencairan tetap ke rekening atau bank yang didaftarkan di atas. Padahal gue belum mau belum bilang saya mau daftar, belum ya. Ini kan lagi nanya nih, nama besar join juga kah? Mungkin artis atau trader, tapi malah nggak dijawab, malah yang keluar malah yang beginian, nggak kejawab gitu ya. Terus gue bilang, yang di foto tadi itu sebagai apanya ya? Sekuritas yang tadi itu sebagai apanya ya? Terus dia bilang sebagai link transaksi. Wow, mulai makin aneh ya ini. Sebagai link transaksi, soalnya ini kan diputar di Singapura, bukan di Indonesia. Waduh, ini makin ngaco nih ya, makin aneh. Sekuritas sebesar itu, gue tahu nih sekuritasnya sekuritas besar, ini bukan sekuritas main-main, ini bukan sekuritas kecil, bukan sekuritas yang baru berdiri, bukan sekuritas yang baru menangani di dunia perbankan atau di dunia saham,
ini bukan, ini sekuritas yang memang udah lama, transaksinya luar biasa, frekuensinya bagus gitu ya. Aduh, dia bawa-bawa sekuritas besar gitu di sini ya. Wow, untuk meyakinkan para investor. Oke, soalnya ini kan diputar di Singapura bukan di Indonesia. Oh iya, bandar Singapurnya apa ya? Kembali lagi ke pertanyaan yang di atas itu loh. Jadi gue pengen tahu sebenarnya bandar Singapura ini apa, siapa, atau berapa orang, terus latar belakangnya gimana sih gitu loh ya. Siapa orang-orangnya. Terus juga dibilang nama-nama besar. Terus gue ini juga nulis juga terkait nama-nama besar, join juga kah? Nah, ini gue pengen dia balas, takutnya mungkin nggak kebaca gitu ya, nggak tahu matanya kemana gitu ya, mungkin nggak kebaca. Ya udah gue terus lagi, ini juga Min tolong dijawab maksudnya gitu intinya. Terus dibilang bisa dilihat di Instagram, di Instagramnya itu nggak ada. Oke, tapi dia pokoknya selalu melempar ke Instagram segera, istilah kayak segera join gitulah, terus malah dikasih video-video. Jadi mereka apa ya, orang ini atau sekelompok orang ini, nggak tahu lah gue ya, dia itu prefer untuk tidak menjawab pada dasarnya. Mereka tidak menjawab, tapi ya itu aja template-nya tuh begitu aja terus akhirnya gue mencoba untuk ngetes. Oke, Min kalau mau diskusi lebih lanjut secara offline bisa nggak ya? Gue ngetes, meskipun sebenarnya gue juga nggak mau diskusi ketemu dia ya. Ngapain, orang gue di mana, dia di mana, jauh banget. Ngapain gue harus spend uang gue untuk pergi ke sana, buang-buang waktu ya, buang-buang uang juga. Cuma gue ngetes, kalau gue mau diskusi offline boleh nggak, bisa nggak? Terus dia jawab, saya ini melayani banyak orang bosku. Waduh, sibuk banget kayaknya ya. Sibuk banget Anda, ini sibuk sekali kayaknya ya. Entah kerjanya ini halal atau enggak ya. Anda kayaknya sibuk sekali. Terus hari esoknya lagi gue bales, jam 1 siang. Oh alah, coba saya pikir-pikir dulu ya mas. Oke, terus 1.15-nya, tapi ini aman ya mas, bisa dijamin gitu. Jadi gue mencoba untuk bertanya terakhir kali. Ini gue ingin dia meyakinkan gue bahwa ini aman dan bisa dijamin gitu. Jawabannya iya bosku, titik. Oke, ini udah beres ya. Nah, begini, di sini gue ingin memberikan informasi. Ini adalah salah satu percakapan dalam waktu 2 hari 3 hari gitu ya. Gue chat, conversation dengan ini orang. Ini kelihatan ya gaya-gayanya tuh gaya-gaya yang tidak tidak menjawab dengan baik gitu pertanyaan-pertanyaannya. Jadi gue tanya A, jawabannya tuh malah melenceng ke Z, misalkan kayak gitu. Gue jawab B, malah melenceng ke X, kayak gitu. Jadi memang tidak menjawab pertanyaan yang gue pengen. Even dia jawab sekalipun, jawabannya itu jawaban-jawaban kayak jawaban-jawaban template yang memang udah pasti gitu. Dilempar ke Instagram, malah dia tiba-tiba munculin nomor rekening, silakan isi berapa jumlah titip dana dan lain-lain. Kan nggak nyambung gitu. Gue nanya apa kabar, jawabannya pergi ke Bandung misalkan. Apa coba, come on ya, gini lah maksudnya. Ini juga buat referensi buat teman-teman. Maksudnya ketika ada tawaran-tawaran yang seperti ini, masa iya bisa returnnya segede ini? Ya udah, masukin aja uang dia sendiri semuanya, jadi orang terkaya di dunia. Udah, kalahin saya Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett, kalah semua sama ini. Gila, ini sistem udah luar biasa. Kalau misalkan emang ada orang yang bisa bikin begitu ya, ini malah jadi orang terkaya di dunia, nggak ada yang ngalahin, yakin gue. Dan untuk reminder buat teman-teman, hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Menawarkan investasi yang ini berarti kan zero risk ya, risikonya 0, tetapi returnnya bisa 1000% lebih dalam waktu 4-6 jam. Come on dude, hey, how come? Itu luar biasa sekali ya. Itu yang perlu diperhatikan sama teman-teman semua. Jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang aneh-aneh gini gitu ya. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Dan juga untuk si orang ini, kalau lu mengelola dana, anggaplah ada orang yang tertarik terus lu malah kelola dananya, ya mungkin lu bisa kaya di dunia ini ya dengan cara merampas uang-uang investor-investor yang mereka butuh uang, berharap, tapi salahnya malah mereka
naruh uang di tempat yang salah dan lu merampas, lu itu secara tidak langsung lu itu mencuri dan merampas gitu ya, uang atau harta yang mereka miliki, yang lu nggak tahu harta mereka itu mereka perjuangkan segimana kerasnya, bisa sampai menabung mungkin 6 bulan atau mungkin sampai menjual hewan yang dimilikinya, ayam, atau menjual apa gitu, mereka nabung sudah sekian lama, terus dia berharap berinvestasi malah ke tempat yang salah. Lu itu sama aja, lu penipu yang luar biasa. Lu hati-hati gitu ya, karma berlaku, dan hati-hati aja, itu yang gue ingatkan untuk semua orang yang melakukan menarik uang atau dana dari nasabah dengan cara yang tidak legal. Kalau mau legal udah jelas ada aturannya, udah ada yang OJK kalau di Indonesia ya, reksadana udah jelas, udah banyak di luaran sana yang membahas reksadana, webinar, kemudian juga ada juga yang namanya seminar-seminar atau pelatihan di YouTube gitu, juga sudah banyak yang membahas reksadana yang udah jelas-jelas terregulasi baik gitu ya. Platformnya juga sudah banyak macamnya di mana-mana. Kalau mau menitip dana ya reksadana, memang sudah ada manajer investasi, mereka punya license, mereka punya sertifikasi, mereka punya pendidikan yang tinggi yang mampu memang mengelola. Track recordnya jelas terlihat, penghargaannya kalau punya itu terlihat juga track recordnya seperti apa, kelolaannya apa aja kelihatan juga, memberikan report di email gitu, kita jelas gitu maksudnya. Jadi kalau investasi ya memang perlu hati-hati buat teman-teman semua. Mungkin itu aja dari gua, reminder buat kita semua, jangan sampai tertipu dan juga jangan menipu orang lain ya. Kalau emang kita nggak punya license, kita nggak bekerja di perusahaan yang memang bertujuan untuk mengelola dana, ya nggak usah lah cari kerja yang halal-halal aja bosku, hey gitu ya. Oke, sekian aja, itu aja dari gua, bye bye.